Bab 55. Tidak ada yang namanya cer-asteriste. Kedatangan Basten dan Canari di malam itu ke rumah mertuanya, sudah jelas membuat Pak Aguso dan Ibu Serly bertanya. Pak Aguso yang menyusul langkah istrinya setelah melemparkan sebuah pertanyaan membuat hati Basten mulai gemetaran. Dengan hati yang berandai-andai melihat istrinya yang sedang ngambek dengan tangisannya. Basten, Pak, dia mau mampir pipis sebentar. Jawab ibu mertua, sesuai dengan perkataan Basten sebelumnya pada Chandri. Sono tuh pipis di samping rumah. Suruh Canari yang masih marah dan kecewa sama suaminya. Sebenarnya ada apa ini? Tanya ibu mertua dengan penuh kepenasaraan. Jangan diajak ngomong tuh orang mah, ayo kita masuk. Dibilang sono tuh pipisnya di samping rumah. Malah masih jadi patung di sini. Canari tak ada habis-habisnya menyerang suaminya. Seolah-olah tidak mau memberikan kesempatan pada Basten untuk menjawab pertanyaan ibu mertuanya. Ibu Serly semakin penasaran dengan sikap putrinya yang begitu aneh dengan suaminya yang selama ini habis-habisan ia bela di depan semua orang. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Jangan-jangan, kamu kembali ke... Wajah Ibu Serly menatap menantunya dengan penuh kecurigaan. Tidak Bu. Aku udah gak kayak dulu lagi. Basten memotong pembicaraan ibu mertuanya, sebab ia sudah peka arah maksud ibu mertuanya bahwa ia dicurigai masih berhubungan dengan wanita lain. Tidak jauh dari belakang ibu Serly, wajah sang ayah mertua yang tidak pernah ramah di hadapan Basten sambil mengikat rambut gondrongnya, membuat hati Basten semakin bergetar dengan wajah yang mulai ketakutan. Namun saat itu juga dia sudah menyimpulkan dan akan siap menerima apapun tanggapan sang ayah mertua dengan kedatangan mereka. Namun dengan sigapnya Ibu Serly yang melihat keanehan di wajah menantunya langsung mengajak keduanya masuk ke dalam rumah. Ayo masuk. Ngapain nih orang ikut masuk juga? Dibilang sono, pulang saja. Lak lagi Canari menyerang suaminya dengan sentakan yang masih terdengar kesal. Hati Basten berkata sebelum ia menjawab perkataan istrinya. Ditambah dengan ekspresi ayah mertua yang terlihat seperti sedang harimau kehausan. Menyebalkan banget nih betina. Aku cuma salaman doang kok sama ayah. Jawab Basten sambil mengulurkan tangannya untuk menyapa ayah mertuanya. Dan kali ini Pak Aguso merespon salaman Basten, walaupun dengan wajah yang belum terlihat akur. Duduk Basten. Ucap ayah mertua. Mendengarkan ucapan ayah mertua, hati Basten semakin terguncang. Dan langsung menuruti perintah ayah mertua, ia langsung duduk di sofa yang bersebelahan tidak jauh dengan tempat duduk Pak Aguso. Kamu mau minum apa? Tanya ibu mertua. Gak usah Bu. Dia gak pantas ditawarin minuman. Sahut Canari yang juga duduk bersebelahan dengan ayahnya. Sehingga posisi Pak Aguso berada di tengah-tengah mereka, walau beberapa jarak. Basten semakin kepanasan mendengarkan seruan-seruan Canari yang tidak ada bosan-bosannya menyerangnya dengan kata-kata, apa saja Bu? Ucap Basten terdengar datar. Ada apa ini? Malam-malam begini kalian datang ke sini, apa yang sudah terjadi? Pak Aguso mulai bertanya kepada anak dan menantunya. Dia jahat banget sama aku, Pak. Dengan cepatnya Canari langsung menjawab pertanyaan ayahnya dan langsung meneteskan air mata. Di waktu yang bersamaan, Ibu Serly kembali dengan membawa segelas air putih. Ibu bawakan air putih aja ya Basten. Soalnya ayah kalau dia marah,
Suka main siram aja tanpa peduli dengan apa yang ada di depannya. Kalau kopi yang ibu bikin pasti kepanasan. Perkataan ibu mertua semakin membuat hati Basten tidak merasa aman. Dan walaupun demikian dia tetap terlihat santai di hadapan mertuanya. Pokoknya dia jahat banget pas sama aku. Lagi-lagi Canari kembali berucap dengan wajah anehnya karena sedang mewek. Diam kamu dulu. Ada saatnya nanti kamu bicara. Pak Aguso membentak putri bungsunya yang dari tadi tidak mau memberikan kesempatan pada Basten untuk bicara. Aku yang salah ya. Jawab Basten langsung pada intinya tanpa basa-basi. Memang iya. Kamu yang salah, kamu sangat egois, maunya ingin menang sendiri dengan kemauanmu. Lagi-lagi Canari menyahut tanpa mempedulikan sentakan ayahnya tadi. Basten menghembuskan nafasnya, tanpa menyahut perkataan istrinya, dan dengan perasaan yang kini sudah siap menerima hukuman dari ayah mertuanya setelah mendengarkan beberapa kali seruan istrinya. Makanya, kalian ceritain apa yang sudah terjadi. Apakah kamu sudah dipukul suamimu? Kali ini Ibu Shirley yang bertanya, walaupun ia tahu hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Basten dengan Canari. Gak, ucap Canari. Gagu, ucap Basten. Perkataan itu terdengar serentak keluar dari bibir dua orang yang sedang diintervensi itu. Terus apa? Apakah kamu sudah dimaki-maki sama Basten? Ayo beritahu. Biar ayah memberi pelajaran pada suamimu. Ibu Shirley kembali menyelidiki penyebab putrinya mewek. Walaupun Canari sedang mewek dan bersedih karena kecewa pada sikap suaminya dari rumah mereka, namun di sisi lain ia juga tidak tega jika perkataan ibunya terjadi pada suaminya. Janganlah mah. Ya udah. Terus kamu maunya apa? Biar kamu tidak kesal lagi sama suamimu. Tanya Ibu Shirley lagi. Gak tahu mah. Pokoknya aku masih kesal dan kecewa sama dia. Ucap Canari yang sudah mulai menghentikan tangisannya. Makanya, ceritakan apa yang sudah terjadi. Kalau tidak, lebih baik kalian pulang saja. Sentak Pak Aguso dengan tegas, dan mulai terlihat bosan mendengarkan beberapa pernyataan itu yang masih membuat orang penasaran. Aku dibentak tadi. Jawab Canari langsung pada inti penyebab dia mewek. Bentak kamu bagaimana? Ngomongnya yang jelas jangan sepenggal-sepenggal. Perkataan Pak Aguso mulai terdengar keras, hingga membuat hati Basten saat mendengarkan perkataan ayah mertuanya semakin ketar-ketir. Canari. Begitu ya, dia membentak aku dengan memanggil namaku dengan keras. Canari kembali menyebutkan sentakan seperti yang diutarakan suaminya sebelumnya. Terus apa lagi? Tanya Pak Aguso dan Ibu Shirley serentak. Gitu aja. Jawab Canari sambil menatap suminya dengan sinis, seolah perkataannya itu membuat kedua orang tuanya berpihak kepadanya. Namun apa yang terjadi antara Pak Aguso dengan Ibu Shirley saat mereka mendengarkan pengakuan putri bungsu mereka tersebut? Mereka saling menatap menghembuskan nafas sambil menggelengkan kepala. Ya udah, kalau itu aja. Biar ibu balas. Basten. Balas Ibu Shirley sambil menyerukan nama menantunya. Karena merasa konyol dengan alasan putri bungsu mereka itu mewek sampai bersikeras untuk pulang ke rumah mereka malam-malam begini. Udah ya, kirain tadi ada yang terlalu heboh. Sana kalian tidur, ini udah sangat malam. Maaf ya, Mah. Udah ganggu malam-malam begini. Basten pulang dulu ya. Ucap Basten sambil berdiri. Itu kan, inilah namanya egois.
Masa dia mau pulang begitu aja? Itu kan Bu, Ibu lihat sendiri kalau dia jahat banget. Mau ninggalin aku begitu saja. Canari kembali mengadu kepada sang ibu. Dia tidak menyadari bahwa omongannya itu membuat pendengar mual dan ingin muntah. Ibu Shirley tidak menjawab apa-apa. Sementara Basten merasa mual juga. Seandainya saja tidak ada istilah malu di dunia ini. Mendengarkan perkataan istrinya yang begitu konyol, ia ingin sekali menangis sambil berguling-guling di lantai. Pasalnya, tadi sang istri menyuruh suaminya pulang. Bahkan izin Basten ingin mampir bentar mau pipis, tapi Canari tidak mengizinkan. Dan sekarang ia malah merasa dicuekin karena ditinggal sama suaminya. Gini aja, kalian lebih baik tidur aja di sini malam ini. Ucap Pak Aguso. Atau kamu baru tidak mewek lagi. Kalau ayah menyirami wajah suamimu. Pak Aguso sambil mengulurkan tangannya ke gelas yang ada di depannya dengan kepura-puraannya. Jangan ya, ucap Canari yang tidak rela juga jika suaminya diperlakukan seperti yang dikatakan ayahnya. Akhirnya perasaan Basten mulai lega. Yang tadinya hatinya banyak berandai-andai saat melihat istrinya yang sedang mewek malam-malam begini di hadapan mertuanya. Akhirnya musnah sudahlah ketakutannya di hadapan ayah mertua yang berambut gondrong itu. Udah deh, ibu mau tidur. Udah ngantuk ini, ayo pak. Ucap ibu Shirley pamit duluan untuk tidur. Ayo sayang, bobo yuk. Ajak Basten sambil tersenyum manis menggoda istrinya, karena merasa menang dari pengaduan istrinya. Idi, siapa juga sih yang mau tidur sama kamu? Ingat ya, kamu tidur di sofa ini, aku yang tidur di kamar. Ucap Canari melihat suaminya cuek. Basten menghembuskan nafasnya. Apakah kamu tidak takut tidur sendirian di kamar? Ucap Basten. Beruntung benar Canari punya laki yang sabar seperti dia, ibu aja yang mendengarnya merasa senang banget. Cicit ibu Shirley kepada suaminya saat mendengarkan obrolan anak dan menantunya itu. Sementara Pak Aguso hanya tersenyum melihat sikap dan kelakuan putri bungsunya tersebut. Gak, aku gak takut. Sentak Canari sambil berjalan menuju kamarnya. Sementara Basten masih berada di posisi duduknya. Oke, biasanya sih kamar yang udah lama gak dihuni itu. Pasti ada makhluk lain yang menghuninya. Basten sengaja menakuti istrinya dengan kekerasan kepalanya itu. Canari yang baru menaiki 3 anak tangga. Dia langsung berbalik dan berlari hingga jatuh ke dalam pelukan suaminya. Jangan nakut-nakuti aku dong. Ucap Canari masih terdengar menyentak suaminya. Walaupun kini dia sudah berada di dalam pelukan suaminya. Galah, siapa juga yang sudi nakuti kamu? Aku cuma ngasih tahu aja sama kamu. Jawab Basten sambil tersenyum di balik pelukan istrinya, saat melihat ketakutan istrinya. Canari tidak menjawab apa-apa. Dia hanya bersembunyi di dalam pelukan suaminya. Aku temanin kamu malam ini tidur ya. Ucap Basten yang masih memeluk tubuh istrinya. Singkat cerita, keduanya kini sudah sampai di dalam kamar. Dan sebelum lampu dimatikan, Canari kembali mengingatkan suaminya. Ingat ya, kamu tidak boleh macam-macam malam ini. Sentak Canari yang belum rontok amarahnya itu. Siap nona. Goda Basten saat melihat istrinya membelakanginya dalam posisi tidur. Intinya, malam ini tidak ada yang namanya cer asteriste dan segala macam. Siap nona. Basten kembali menggoda istrinya sambil memeluk tubuh yang membelakanginya itu.
Awas. Jangan peluk-peluk dong, aku kan belum maafin kamu. Sentak Canari lagi terhadap suaminya. Dia berontak saat dipeluk suaminya. Dia takut jika nanti pergerakan suaminya justru membuatnya tak bisa menahan diri untuk beraktivitas di balik selimut. Lanjut ke bab berikutnya. Happy Christmas guys. Semoga sehat selalu.